Wah, saya udah beriman 1000 tahun. Beriman dengan mulut tapi nggak masuk ke dalam hati. Apa cirinya? Gemar mengganggu umat Islam, gemar ngegosipin, ngomongin keburukan umat Islam, gemar mengadu domba antara umat Islam. Ya, di Mesir sana bilang mereka adalah saudaramu, berbuat baiklah kepada mereka. Yang muslim saudaramu dalam agama, seagama. Yang non muslim saudaramu sesama manusia. Nabi SAW melarang keras segala tindakan, ucapan, perbuatan yang bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan Rasul bilang di dalam hadis, ya ma'asyara man amana bilisanih wa lam yadkhulil imanu qalbah la tu'dzul muslimin, wa fi riwayah la taghtabul muslimin wa la tattabi'u awratihim fa inna man tatabba'a awrata akhihil muslim tatabba'allahu awratah wa man tatabba'allahu awratah fadhahahu wa in kana fi jawfi baitih. Wahai orang-orang yang beriman dengan mulutnya sedangkan keimanan nggak masuk dalam hatinya. Wah, saya udah beriman 1000 tahun. Beriman dengan mulut tapi nggak masuk ke dalam hati. Apa cirinya? Gemar mengganggu umat Islam, gemar ngegosipin, ngomongin keburukan umat Islam, gemar mengadu domba antara umat Islam, gemar mencari kesalahan-kesalahan umat Islam. Waliyadzubillah min dzalik. Itu Rasul SAW bilang dalam hadis, la yadkhulul jannah al-gattat, fi riwayah an-nammam, enggak bakalan masuk surga orang yang tukang adu domba, orang yang suka memprovokasi massa, ngajarin membenci, musuhi kelompok yang itu, bahkan musuhi partai yang itu, musuhi calon yang itu. Sesama muslim nggak boleh kita ngajarkan kebencian. Oh iya, kita nggak boleh ngegosipin sesama Islam, kita nggak boleh adu domba sesama umat Islam. Siapapun umat Islamnya, mau dia ulama, mau dia masyarakat awam, mau dia orang pasar, pedagang, mau dia pebisnis, ataupun dia pemerintah, presiden, menteri, wali kota, gubernur, sama, nggak boleh kita gosipin, sama, nggak boleh kita provokasi, ngajak orang menanamkan kedengkian. Nabi bilang dalam hadis, kunu ibadallah ikhwana, sesama muslim jadilah kalian hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Sayyidina Umar bin Al-Khattab bilang kepada Amr bin Al-As, annas ikhwanuk, imma ikhwanuk fid din wa imma fil basyariyah. Manusia, rakyatmu, mereka adalah saudaramu, berlemah lembutlah kepada mereka. Waktu Amr bin Al-As menjadi gubernur ya di Mesir sana, bilang mereka adalah saudaramu, berbuat baiklah kepada mereka. Yang muslim saudaramu dalam agama, seagama. Yang non muslim saudaramu sesama manusia. Sehingga Islam datang bukan untuk memaksa orang menganut agama Islam, la ikraha fid din, enggak ada paksaan dalam agama. Buktinya tidak ada paksaan di dalam agama. Berapa dari sejak awalnya Islam sudah masuk ke Mesir, penguasanya Amr bin Al-As, sahabat Rasulullah, tapi umat Kristiani tetap ada, tetap dijaga, dibiarkan, hingga mereka sendiri yang tertarik ke dalam agama Islam secara sukarela tanpa paksaan. Waktu Sayyidina Umar bin Al-Khattab datang ke Baitul Maqdis, menerima kunci dari Baitul Maqdis. Kemudian saat beliau sedang berkeliling, maka beliau masuk waktu sholat. Saat masuk waktu sholat, kebetulan di sebelah gereja. Ya udah, dia bersama jamaahnya, rombongannya, gelar sejadah di samping gereja. Ada tanah situ, dia gelar sejadah di tepi jalan, sholat, masuk waktu sholat. Maka pemilik gereja, petugas gereja tersebut, itu nama gerejanya itu gereja Al-Qiyamah, Kanisa Al-Qiyamah, atau kalau sekarang itu gereja Makam Kudus, tempat sucinya mereka, tempat sucinya mereka itu. Itu pemimpin gereja tersebut keluar, dan ketika melihat pemimpin, penguasa yang menguasai Baitul Maqdis, pemimpin yang baru, mau sholat di jalanan di tanah, dia bilang, ya Amirul Mukminin, sholat di dalam, saya siapin tempat di dalam.
Tadinya Sayyidina Umar mau masuk, mau sholat di dalam. Emang sholat di gereja kenapa? Apa hukumnya? Kan kita ngaji, kan kita belajar fikih. Hukumnya haram, hukumnya makruh. Tidak haram, makruh. Sholat di gereja, sholat di di jalan, menghalangi jalan yang ditempuh oleh orang lain. Begitu juga sholat di tempat sampah, sholat fimisial di tempat aliran banjir yang sewaktu-waktu air bisa lewat di situ. Termasuk juga makruh sholat di gereja. Haram tidak haram, ada dijelaskan hukumnya fil fiqh ma'ruf indana fi Syafi'iyah. Sayyidina Umar tadinya mau masuk situ, mau sholat, bilang enggak jadi. Loh kenapa enggak jadi? Kita siapkan tempat. Enggak jadi, saya sholat di sini aja. Kenapa enggak mau? Bukan enggak mau. Akan tetapi saya takut nanti setelah masanya saya, karena Umar Ibn Khattab pernah sholat di dalam gereja kamu, nanti diklaim sewaktu-waktu oleh umat Islam, gereja ini milik umat Islam. Umar pernah sholat di situ, jadi kami mau ngambil berkah, kita hak milik. Saya nggak mau itu terjadi. Ini tempat sucinya kalian, milik kalian, ambil, jaga, dilestarikan. Nggak diganggu oleh Sayyidina Umar bin Khattab, berpikir panjang sampai ke depan. Radhiyallahu anhu arda. Wahakada Islam versi Sayyidina Umar, Islam versi Nabi Muhammad, dan Islamnya kita ahlu sunnah wal jamaah. Wali Songo masuk, candi-candi masih ada. Nggak ada yang hancur, nggak ada pemaksaan. Subhanallah. Candi Borobudur ada, Candi Prambanan ada, masih ada. Kenapa? Sebab mereka bukan membangun fisik, membangun batin, akhlak, keyakinan di dalam hati. Subhanallah.